Kesibukan apa? Transfer juga nambah dong berarti. Alhamdulillah bang. Nambah ya. Ada aja. Alhamdulillah. Enggak transfer ke istri maksudnya. Oh iya nambah pak. Itu yang istrinya satu, ya kan? Iya. Gimana istrinya dua? Iya. Berarti kan pintunya ada banyak. Banyak ya kan. Lebaran juga kan 3 kali lipat kan? Iya benar 3 kali Iya lipat nggak? ya. Iya kan? Uang 1, 2, Iya, 3. dilipat 3. Menyinggung orang pernah. Yang sampai istilahnya mau disomasi juga pernah. Oh iya? Gara-gara apa tuh? Ada itu materi gue yang materi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya Bedu di program Kanal Bedu Menunggu Bedug Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Tepuk tangan juga buat bintang tamu kita, David Nurbianto. Juara 1 stand up komedi Kompas. Alumni. Iya. Alumni ya. Juara 1 yang Suci 6. Sama 4. Suci 4. Iya. Suci 4 waktu itu gue sempat jadi juri juga tuh waktu itu ya. Iya, kata Iya kan, Bapak jadi juri juga. Bareng sama Jono Bule ya. Iya, Terus juri Jono. tamu kan waktu itu. Juri tamu betul. Wah dia sibuk penulis juga, sibuk main. Kirain sibuk main kelingking. Oh coba itu. Oh jadi sama Tiap hari pakai, gitu. sama pakai kelingking. Komedi di TV juga ya kan. Alhamdulillah bang. Sibuk banget TV ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Iya, Rezeki berkat anak ya. ini berkat hasil nganggur yang lama. Iya, kan, dikumpulin energi nganggurnya tuh. Begitu dapat kerjaan itu semua kerjaan banyak ngumpul semua. Luar biasa. Tuh gimana istri ngeliat kesibukannya? Gila pas lagi sibuk komentar dong. Masih nganggur dikomentarin, masih sibuk dikomentarin. Seneng istri mah. Seneng? Seneng. Senengnya? Ya transferan kan berarti rutin. Jadi itu di Ramadan ini berarti kesibukan juga nambah dong? Nambah. Kesibukan nambah, transfer juga nambah dong berarti? Alhamdulillah bang. Nambah ya? Ada aja. Alhamdulillah. Enggak, transfer ke istri maksudnya? Oh iya nambah pak. Itu mah pakai ditanya. Kan kita sama. Aduh, pokoknya Dulu kan kita tukeran cerita mulu. Iya bener. Kalau transferan kurang, pokoknya gimana caranya tutupin tuh biar transferannya pas gedep gitu kan. Ya emang gitu ya. Tapi ya namanya perempuan Fit ya. Cuma satu-satunya cara kita bisa membahagiakan dia adalah dengan memberikan apa yang dia mau. Iya. Tanpa sadar kan balik lagi ke kita rezekinya. Iya. Rezeki suami ternyata bisa melalui istri. Betul. Rezeki istri lewat suami. Betul. Rezeki suami istri lewat anak. Betul. Ya kan? Rezeki suami istri anak lewat gitu Iya. aja kadang-kadang. Makan gitu aja. Itu yang istrinya satu, ya kan? Iya. Gimana istrinya dua? Iya. Berarti kan pintunya ada banyak. Banyak ya kan, semakin banyak keran yang dibuka ya kan, semakin banyak air yang ngocor. Iya. Ngomong deh sama Mika deh. Abang duluan dah. Kalau abang berani baru saya. Saya sampai sejauh ini baru buat proposal. Belum pengajuan. Tapi Masih di PowerPoint ya? Tapi emang David ada rencana buat nikah lagi? Enggak. Keinginan? Enggak. Kepikiran? Belum. Kepikiran belum? Belum. Keinginan apalagi gak ada ya? Belum. Belum. Niat? Belum ada. Jadi selama ini apa yang udah David lakukan? Jalanin aja sekarang. Jalanin aja. Sekarang kan ngerasa hidup nih masih Iya. banyak kurangnya gitu. Iya. Kita ngerasa maksudnya kita belum ideal lah untuk Iya. mencukupi anak istri yang ada sekarang aja kan masih banyak bolongnya gitu. Iya. Apa kabar kalau menambah gitu? Gue ngerasa kayaknya malah menambah masalah deh. Gitu. Tapi kan juga David Nurbianto juga viral tuh sempet yang mengangkat sosok Po Alpa tuh adalah viralnya David Nurbianto dengan lawan-lawanan waktu itu kan. Iya. Sempet inget gak ada udah dibedakin aja kayak ini. Nah, sama David dikomentarin akhirnya jadi gua viral bales tuh ya. videonya. Nah, sampai saat ini juga lo masih bikin video-video viral gitu, Fit? Masih video gue bikin Suhasu, suara hati suami, Heeh. curhatan-curhatan gue. Heeh.
terus bikin apa namanya konten-konten ayah ikhlas yang berkaitan dengan keluarga. Berkaitan dengan keluarga. Itu konten minta iklan kopi itu gimana? Masih bikin? Masih, karena belum masuk. Belum masuk kopinya? Iya, tapi itu lagi pre dulu lah. Lama-lama bikin malah kopi Kayak malah kopinya ya? Iya, malah kesenengan. Nggak perlu maksudnya? Malah di Nggak usah dibayar, nggak dibayar juga iklan kita Engage pun dapet dari Agent dapat ini. Ntar kalau iklan masuk kan berarti gue berhenti bikin konten itu. Iya, rugi lah ya. Iya. Akhirnya kepikiran ternyata ngapain gue bikin iklan ternyata gue bikin buat diri sendiri tapi gue orang lain ya. Iya. Oke. Susah nggak sih Fit bikin materi stand up comedy itu Fit? Susah bang, susahnya tuh ketika Apalagi udah punya anak, punya istri kan banyak. sebenarnya kalau premis ya maksudnya kan bahan materinya banyak. Susahnya tuh sekarang menyikapi kondisi sekarang yang orang gampang tersinggung. Oh itu. Lebih kepada gitu, ngukur-ngukur materi ini kalau gue bawain. Kasih singgung nggak orangnya? Iya betul. Ya udah, lu kayaknya mesti kalau bikin materi lawakan kayaknya kita harus bodo amat kali ya. Nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa kayak gitu juga bang. Iya. Tapi ada orang yang bodo amat tuh, yang lawak sama dia, gua mau bodo amat perasaan orang tersinggung atau enggak. Ada teman kita kayak gitu ada? Ada banyak juga, tapi kan memang ada pasarnya juga. Emang dia suka orang-orang seperti itu ya? Betul. Kalau gua kan memilih untuk komedi yang ya kalau di ada akalnya media, lah ya, kan akalnya kan juga jelas budaya. Lu juga berangkat dari budaya Betawi yang Betul. tipe karakternya bukan orang seperti itu. Iya, Kalau merasa kejeplak juga dia tetap ada hormatnya, respect bener, sama orang. masih ada adabnya lah. Ada adabnya istilahnya kan diajarin. Hubungan dengan orang tua, Orang gitu, tua. menghindari banget. Bener. Oke. Hubungan dengan agama juga gue. Apalagi itu dengan agama ya Pit ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ngobrol sama David Nurbianto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Pit, waktu lu jadi juara, perubahan apa yang paling nyata dalam hidup lu? Ketika David Nurbianto sebelum jadi juara, sampai akhirnya David Nurbianto menjadi seorang juara dan menjadi seorang komedian, menjadi seorang komika. Perubahan apa yang berbeda banget? Yang tadinya apa, kemudian jadi apa gitu? Iya, ketika jadi public figure pasti Iya, kan itu pasti. exposure makin tinggi, terus makin banyak hal yang harus dijaga, ya kan nggak bisa semasa bodo amatan kayak dulu gitu. Sekarang juga ada yang harus dipertaruhkan karir kan, apalagi gue memutuskan untuk full time menjadi entertainer gitu. Gue nggak punya pemasukan dari hal lain, cuman ini satu kendaraan doang, jadi memang benar-benar harus fokus gitu, harus ya terus apa ya istilahnya punya karya. Gue tuh pengen jadi komedian yang terus punya karya gitu. Nggak berhenti di situ aja. Nggak berhenti di situ. Iya. Lu kan termasuk harusnya memecahkan mitos di biasanya dalam sebuah kompetisi ajang mencari bakat, entah itu nyanyi, entah itu apa gitu kan. Biasanya juara berdua lebih bersinar dibandingkan juara pertama. Iya. Lu sempat dapat dengar mitos kayak gitu gak? Sempet. Terus gimana mendengar mitos kayak gitu? Kenyataannya juga terjadi. Sebagai juara satu, Iya, kalah bersinar dengan yang juara dua. Iya. Kayak di Idol lah, di apalah, acara-acara apa gitu kan. Iya itu udah terbukti waktu yang pas selesai kompetisi Selesai kan. kompetisi, Gua yang Juara pertama? juara pertama selama kompetisi gua bawain keresahan sebagai tukang ojek, Tukang ojek. yang diajak main Okejek Abdur. iya benar. Yang juara kedua. Apa lu kan? Iya. Bener gak? Bener. Iya, itu terbukti. Padahal lu selama ini bawain kesan sebagai tukang ojek, jadi juara satu, yang diajak main tukang ojek malah si Abdul. Iya, padahal kalau gue yang main kan nggak perlu acting. Nggak perlu. Lu siapa naik ojek ya? Iya, emang udah kerjaan nih kan. Nggak perlu Nggak gue perlu. acting. Lebaran bentar lagi Pit. Ada job di hari Lebaran lu ambil nggak? Ntar Ambil. kira-kira? Buset. Job di hari Lebaran lu ambil juga? Nggak mikirin keluarga tuh. Ah, justru karena gue mikirin keluarga gue ambil. Kita jadi nggak bisa bedanya ya. Mana yang mikirin keluarga, mana yang nggak mikirin keluarga tuh nggak ada Iya. bedanya. Kalau garisnya ada uangnya, Iya bener. kita ambil karena kita mikirin keluarga, makanya kita ambil job Makanya itu. kita ambil. Tapi kan lu jadi nggak ketemu keluarga. Ketemu. Lagi juga mana ada job yang istilahnya bertepatan dengan sholat Idul Fitri. Berarti kan kita masih punya waktu ketemu keluarga kan. Iya, Paling misalkan lepas mudik. Ya Job, nggak apa-apa. ya, Itu MC. mudik mah kan bisa nyusul. Iya, ngemsiin mudik gitu kan. Kan suka ada tuh kan. Iya. MC mudik bareng gitu kan.
Suka ada. Itu kan udah mendekati hari lebaran tuh biasa itu. Iya, gua ambil bang. Kan biasanya lebaran juga kan 3 kali lipat kan. Iya benar 3 kali Iya lipat. nggak? Iya kan? Uang 1, 2. Iya, dilipat 3. Kalau dia duitnya di amplop juga dilipatnya 3 kali. Tapi sekarang David lebih banyak kemana nih, Fit? Tampil di depan layar atau di belakang layar nih? Sekarang lagi di depan layar. Bosen kali di belakang layar mulu ya? Bukan, gue tuh ngerasa ketika pernah juga di belakang layar, Belakang layar. gue tuh ngerasa gue masih butuh exposure di depan layar karena gue ngerasa karir gue tuh Belum sebagai orang belakang layar lah gitu kan. di satu sisi itu, dan di depan karir gue di depan layar juga belum segitunya gitu, belum pada Belum lulus, istilahnya belum lu rise masih jauh tinggi-tingginya banget lah masih. dibanding teman-teman yang lain, masih jauh ketinggalan. Artinya lu masih berjuang untuk bisa mendapatkan karir di depan layar ya? Iya. Oke. Nah kalau akhirnya kalau udah kesampaian, sekarang kan udah banyak nih pelan-pelan akhirnya David tampil di TV nih gitu kan. Menikmati. Bagaimana respon fans-fansnya David nih? Iya, responnya paling alhamdulillah bang, nggak Oh, nganggur ikut lagi. bersyukur ya, ikut bersyukur ya? Iya, ikut bersyukur. Ya Allah. Alhamdulillah bang, sekarang udah di TV mulu gitu. Sekarang saya yang di Bang, kok jarang di TV bang? Padahal gue tiap hari di Mama Dede, setiap hari itu. Orang masih ngeliat gue gak pernah masuk TV aja. Orang kita tuh masuk TV tuh kalau ada di TV itu baru masuk TV kali ya, dianggapnya ya. Ada di jam-jam prime time, TV-nya TV itu berarti kita dianggap masuk TV. Gimana pembaca berita ya tiap hari masuk TV ya? Dianggap kok nggak pernah kelihatan sih di TV lagi. Itu perhatian kita tuh Fit. Makanya. Padahal gue tiap hari masih ada di TV, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sama Mama Dede di TV One, gantiin Abdel. Abdel kan di Indosiar, pindah ke TV One. Ini mah maunya kita pagi siang malam ada di TV kali bang. Ya, gue ngeri ya. Ya kalau kayak gitu mah nggak usah jadi artis. Jadi apa Fit? Jadi logo TV aja. 24 jam. Fit, ini kita nggak maksudnya ngomongin orang ya Fit ya. Kita berbicara tentang situasinya. Ada orang, teman kita juga lah, teman David juga lah, komedian yang mengharamkan bermain sama si A, sama si B, ketemu ada dalam satu konten sama si A, sama si B, sama si C. Iya. Ada seperti itu. Kan itu kan membuat sebuah ketersinggungan jadinya. Betul. Nah, David komentar itu, menurut David itu seperti apa dan apakah David juga pernah membuat orang tersinggung dalam berkomedi? Iya. Kalau menurut gue kalau udah berkaitan dengan orang itu kan subjek tuh udah masalah pribadi masing-masing, Pribadi, ya. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing betul. Ya. Nah, ketika berkaitan dengan orang tersebut yang dimaksud dan orang tersebutnya tersinggung, ya itu hak dia juga untuk tersinggung gitu. Karena lu nyenggol gua gitu. Betul. Jadi masing-masing ya sudah pada dewasa, masing-masing tahu konsekuensinya Ya masing-masing. lu kelarin dah sendiri dah tuh. Kelarin aja sendiri-sendiri. Yang jadi rame kan netizen di antara belakang-belakang dua yang ikut pihak itu. ya memperkeruh suasana, yang akhirnya jadi justru responnya berlebihan dibanding yang bersangkutan. Iya, Ya nggak sih, yang bersangkutan udah legowo, udah santai, tapi yang lainnya malah makin. Ya kayak gua dah. Gua mah nggak bakal gua haram gua satu konten sama David Nurbianto. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong begitu ke lu responnya gimana tuh? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Pilihan dia juga. Dan dia juga ya. Nah jadi Kan orang juga banyak di dunia ini, emang dia doang. iya. Iya nggak? Jadi kita nggak usah repot pikirin Iya, gitu nggak ya. usah repot mikir. Jadi simple sebenarnya ya. Lagi kalau kita diharamin mah tinggal ke MUI aja. Minta sertifikat halal. Iya. Lu babi dong. Nah, David sendiri pernah kan tersinggung gitu kan? Atau Gue ada yang tersinggung atau bikin orang tersinggung? Atau David tersinggung atau orang lain tersinggung gara-gara komedi? Sejauh ini sih gue nggak pernah tersinggung. Menyinggung orang pernah. Yang sampai istilahnya mau disomasi juga pernah. Oh iya? Gara-gara apa tuh? Ada itu materi gue yang materi lama, masalahnya materi lama. Terus diangkat lagi di kondisi yang sekarang nih bang, berkaitan dengan kondisi politik dan segala macam itu, naik lagi dan dipermasalahkan. Padahal
pada saat mau dipermasalahkan itu gue udah nggak pernah pakai materi itu lagi karena gue tahu oh itu salah. Itu lebih kepada ketidakhati-hatian gue aja untuk bikin materi. Itu lebih kepada dulu yang namanya kita jiwa ngelawak masih muda kan, lagi kenceng-kencengnya apa aja kita kan? Bikin tuh. Betul. Apa aja kita bikin lucu, pengen cepet dapat lucu, akhirnya kurang hati-hati. Ya gue ngerasa itu emang salah. Akhirnya gue mengakui kesalahan gue, akhirnya tabayun, dimaafkan, dan ya udah clear. Nah gue juga pernah tuh ngalamin hal seperti itu, Fit tuh. Jadi waktu gue nge-MC ya kan, terus ada penerimaan piala, tim basket silakan maju untuk menerima piala. Ada satu orang tangannya masukin aja ke kantong tuh, gue bilang, ya elah, tangan di kantong aja tuh, bang buntung jarinya gitu. Gue gitu ya. Gitu. Terus pas terima piala, bener, tangannya buntung. Gue langsung pencium tangan, maaf. Maaf, demi Allah saya nggak tahu, kan tangan masukin kantong. Udah nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa, ada juga ketawa. Nggak apa-apa, saya maaf, gue sampai bener-bener. Wah, gue sampai bener-bener minta maafnya bener-bener sungguh-sungguh gitu loh. Padahal orangnya juga nggak terlalu marah juga. Tapi gue ini merasa gak enak gitu loh. Kan tangannya masuk kantong anak basket gitu kan caranya. Namun jarinya ada beberapa yang buntung gitu kan. Tangannya masuk kantong aja emang buntung jarinya gitu. Kalau tuh ketawa. Pasti kan saya kan cuma piala, pas keluar tangannya buntung. Wah, ya Allah, gue astagfirullahaladzim, gue bener seistighfar-istighfarnya dan seminta maafnya gue pada saat itu. Lu nangis karena nggak enak, sama lu kaget kan lu jadi punya indera keenam kan? Gue bisa tahu, bisa tembus pandang di tangan gue. Ternyata gue punya intuisi. Bilang butuh, ternyata bener-bener. Itulah akhirnya gue minta maaf gitu dari mencegah itu Fit, supaya kita materi-materi kita tuh nggak gampang bikin orang tersinggung. Ada nggak trik-trik caranya dalam membuat materi Pak Bedi? Kalau 100% bikin orang nggak tersinggung sih nggak mungkin bang. Apa yang dibilang Panji aja di. Apalagi roasting lagi. Betul. Apa yang dibilang Panji aja. Semua materi apapun juga bisa tersinggung sekarang. Orang sekarang aja di Twitter di apa juga ada orang tersinggung karena dipanggil Mbak. Iya kan? Yang sama sama ojek online. Iya. Jangan panggil saya Mbak, panggil saya kakak atau cici. Iya, tersinggung karena dipanggil Mbak. Lah kan dari dulu kita kalau manggil orang cewek yang baru kenal. Ya kalau nggak, ya kalau cowok emas, kalau cewek kan Mbak. Masa gitu aja tersinggung. Buat dia kesannya Mbak itu pembantu. Makanya. Aduh, itu terlalu rasis juga sih kalau menurut gue. Boleh tersinggung kalau dipanggil Mbe. Nah. Dia bukan kambing. Jangan lupa bintangnya Mbe. Iya. Mbak. Iya. Lalu tersinggung. Nah caranya Bang, yang penting tahu tempat aja. Tahu tempat. Kalau kita mau bawain materi yang sekiranya istilahnya anak sekarang tuh pinggir jurang, yang berpotensi banyak orang tersinggung, ya tahu tempatnya di mana. Kita stand up di depan siapa, audiensnya siapa, kanal yang seperti apa, bukan kanal yang banyak banget orang yang nonton dari berbagai macam pola pikir. Kalau di kanal Bedu gini bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Coba dong Fit satu aja Fit materi bawain Fit sebelum kita closing Fit. Satu materi ya? Iya. Satu materi. Ini soal ayah aja ya? Ayah soal boleh. Kan materi gue soal ayah. Iya. Nah, Bang Badu pasti sepakat nasib ayah nih, nasib suami di era pandemi itu berat banget. Berat banget. Kita di luar suruh jaga jarak, di rumah suruh jaga anak. Betul. Iya. Di luar kita preman, di dalam presto. Sampai ketemu gini tulang lunak, belum kerja nih. Itulah ya ayah ya. Karena pandemi. Oke, terima kasih David Turbianto. Thank you. Bedu. Sudah hadir di kanal Bedu ya. Sukses buat karir David Turbianto. Terima kasih Bang Bedu. Sukses di stand up komedinya, sukses di karir nulisnya. Semua yang David inginkan insya Allah tercapai dalam waktu dekat ini. Amin. Insya Allah nanti special show gua sukses. Sukses Ayah Ikhlas yang kedua ya? Volume 2. Volume kedua. Setelah volume pertama sukses, Ayah Ikhlas kedua sukses, dan insya Allah kayaknya habis lebaran David bakal syuting layar lebar. Nah kan indra keenam lagi nih ya. Bener lu punya indra keenam lu. Iya. Bener kan? Iya. Gila. Terima kasih David sudah hadir di. Nanti kita akan bahas masalah indra keenam saya. Terima kasih telah menyaksikan Menunggu Bedu ke Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.